Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Mas dan Mbak Aslep. Kenalkan, kami dari Paralel C Grup B sesi C2. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai fermentasi asam cuka. Perkenalkan, nama saya Mesty Kota Barat, NPM 109 dan Satnas saya. Hafiz Miftah Niam, NPM 108. Oke, yang pertama itu adalah pengertian dari fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi pangan adalah bakteri, kamir, dan kapang. Untuk prinsip dasarnya itu adalah mengaktifkan aktivitas dari mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga akan dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari fermentasi. Jadi yang pertama ada fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigennya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi aerob adalah fermentasi yang prosesnya itu memerlukan oksigen, karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa dan menghasilkan air, CO2, dan sejumlah energi. Yang kedua adalah fermentasi anaerob, di mana fermentasi anaerob itu merupakan fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen, karena dengan adanya oksigen beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi itu akan dipecah. Mikroorganisme yang melakukan fermentasi ini yaitu bakteri, kapang, dan kamir. Untuk yang kedua adalah berdasarkan sumber mikroorganismenya. Jadi proses fermentasi berdasarkan sumber mikroorganisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fermentasi spontan, di mana fermentasi spontan ini dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara spontan atau dapat didapatkan dari udara. Yang kedua adalah fermentasi tidak spontan, di mana fermentasi tidak spontan itu terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya itu ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Yang selanjutnya adalah fase pertumbuhan dari mikroba. Jadi fase pertumbuhan mikroba itu ada yang pertama adalah fase adaptasi, di mana mikroba dipindahkan ke dalam satu medium dan mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dengan sekitarnya. Yang kedua adalah fase pertumbuhan awal. Jadi setelah mengalami pada fase ini, setelah mengalami fase adaptasi, mikroba akan mulai membelah dengan kecepatan yang rendah karena baru mulai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah fase pertumbuhan logaritmik, di mana fase pertumbuhan logaritmik ini mikroba akan membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik, di mana kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat pertumbuhannya seperti pH dan kandungan nutrien, juga dengan lingkungan termasuk suhu dan kelembapan udara pada lingkungannya. Nah, pada fase ini mikroba akan membutuhkan energi lebih banyak dari fase yang lainnya. Yang keempat adalah fase pertumbuhan lambat, di mana pada fase ini pertumbuhan populasi mikroba akan diperlambat karena beberapa sebab, yaitu yang pertama adalah zat-zat nutrisi di dalam medium sudah sangat berkurang, dan yang kedua adalah adanya hasil-hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba itu sendiri. Nah, pada fase ini jumlah populasi masih naik karena jumlah sel yang tumbuh masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati. Yang selanjutnya adalah fase pertumbuhan tetap, di mana pada fase ini jumlah populasi sel akan tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati, di mana ukuran pada fase
ukuran sel pada fase ini akan menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi yang ada itu sudah habis. Karena kekurangan zat nutrisi, maka sel akan mungkin mempunyai komposisi yang berbeda dengan sel yang tumbuh dengan fase logaritmik tadi. Pada fase ini, sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia. Yang terakhir adalah fase menuju kematian dan fase kematian, di mana pada fase ini sebagian mikroba akan mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu yang pertama adalah nutrien di dalam medium itu sudah habis, dan yang kedua adalah energi cadangan di dalam sel habis. Selanjutnya adalah asam cuka dan sifatnya, di mana cuka itu didefinisikan sebagai larutan asam asetat 4% yang diperoleh dari fermentasi 2 tahap. Yang pertama adalah fermentasi alkohol dan yang kedua adalah fermentasi asetat. Dilakukan di mana fermentasi alkohol dilakukan dan asetat ini dilakukan masing-masing oleh ragi dan bakteri asam asetat. Jadi asam asetat atau cuka ini adalah larutan berair yang dihasilkan oleh bakteri asam asetat dari etanol encer dengan menggunakan zat karbohidrat. Untuk sifat kimia asam asetat sendiri yaitu berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, berbau menyengat, berasa asam, memiliki titik beku 16,6 derajat Celcius, titik didih 118,1 derajat Celcius, dan larut dalam alkohol, air, dan etan. Asam asetat tidak larut dalam karbon disulfida. Untuk sifat fisikanya sendiri yaitu mudah menguap di udara terbuka, mudah terbakar, dan dapat menyebabkan korosi pada logam. Asam karboksilat ini tergolong polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya atau dengan molekul lain. Asam karboksilat seperti asam asetat dapat mengurai di dalam air, menghasilkan anion karboksilat dan ion hidronium. Selanjutnya adalah fermentasi asam cuka apel. Jadi cuka apel atau apple cider vinegar itu adalah hasil cairan yang berasal dari fermentasi buah apel yang difermentasi oleh khamir dan bakteri asam asetat. Di mana cuka apel ini mempunyai pH 3,13 dan kadar gula sisa 1,5% Brix. Untuk proses pembuatan sendiri itu untuk proses pembuatan cuka apel ini sendiri itu cukup sederhana, yaitu gula dari ekstrak apel akan diubah oleh ragi dan menjadi alkohol dan diteruskan dengan penggunaan asetobaster aseti hingga menghasilkan cuka apel, di mana pembentukan asam asetat ini dihasilkan dari oksidasi alkohol oleh bakteri asam cuka dengan adanya oksigen di udara. Jadi jumlah bakteri asetat yang terdapat di dalam sari buah yang difermentasi biasanya kecil dan seringkali dari jenis bakteri yang tidak dikehendaki atau yang tidak aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, belum di-unmute. Kemudian fermentasi fermentasi alkohol di sana menggunakan fermentasi khamir, di mana fermentasi ini berlangsung secara anaerob, di mana selama proses fermentasi ini dipengaruhi oleh sumber oksigen, pH substrat, karbon dioksida, karbon dan mineral dan suhu. Sedangkan pada saat fermentasi asam cuka di sini menggunakan bakteri aerob, di mana dengan bantuan asam asetat yaitu Acetobacter aceti akan menghasilkan asam asetat nanti. Nah, dalam proses fermentasi substrat alkohol yang akan dibentuk menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan dengan cukup oksigen. Pada saat fermentasi alkohol yaitu khamir akan menghasilkan alkohol. Dan pada saat fermentasi asam cuka akan menghasilkan asam asetat, di mana
terjadinya proses oksidasi pada fermentasi asam cuka, yaitu oksidasi alkohol, yaitu sekitar 14-15%, yang mana bakteri asam asetat itu akan menghambat metabolisme Acetobacter aceti nanti. Nah, kemudian kondisi optimum fermentasi asam cuka. Proses pertama yaitu melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula-gula sederhana menjadi alkohol dalam kondisi fakulatif pada pH 3,5 sampai 6 dengan suhu tumbuh yang efisien di mana 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk proses kedua melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter aceti yang mana mengubah alkohol dengan kadar tertentu menjadi sejumlah asam asetat dalam kondisi aerob pada suhu 15 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan pH 3 sampai 4. Kemudian pada saat temperatur optimal untuk yeast adalah antaranya 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan temperatur maksimalnya ialah 35 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius. Pengkondisian suhu yang dilakukan dengan menggunakan inkubator. Hal tersebut dilakukan agar suhu dapat dikontrol dengan baik. Nah, kemudian pengaplikasian asam cuka, di mana asam cuka banyak digunakan dalam industri, yaitu terutama industri farmasi dan kimia, di mana pada industri makanan asam cuka ini berfungsi yaitu untuk pembangkit rasa asam dan pengawet, dan juga sebagai penyedap rasa. Kemudian pada industri farmasi dan kimia, di industri ini sangat berfungsi pada saat produksi asam alifatis yang terpenting sebagai bahan pewarna dan parfum, bahan pewarna dan parfum, dan sebagai bahan pembuatan obat-obatan, yaitu aspirin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi asam cuka, di mana cuka yang pertama jenis dan substrat fermentasi, di mana cuka itu fermentasi dapat dibuat dari berbagai macam substrat yang dapat menghasilkan alkohol melalui proses fermentasi. Pada intinya, semua substansi digunakan harus mengandung paling sedikit 8% gula, bahkan lebih, air, serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian bergantung faktor, yaitu faktor pH awal, di mana substrat pH awal substrat yang baik itu ialah sekitar 3-4. Kemudian suhu. Pertumbuhan suhu yang baik atau mempercepat produksi asam asetat yaitu pada suhu optimum, yaitu 15 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Pada 35, andaikan pada saat suhu 35 derajat Celcius, maka terjadi penurunan produksi asam asetat. Kemudian pada suhu 40 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri asam asetat terhambat dan hanya sejumlah kecil asam asetat yang terbentuk. Kemudian dipengaruhi oleh oksigen, di mana oksigen ini bekerja sebagai proses oksidasi etanolnya nanti, di mana apabila pemberian oksigen atau aerasi berlebihan, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat. Maka di sini oksigen akan mempengaruhi jenis asam asetat atau asam asetat yang dihasilkan. Kemudian konsentrasi alkohol. Konsentrasi alkohol dalam substrat ini mempengaruhi fermentasi cuka, di mana konsentrasi alkohol 11-13% adalah konsentrasi optimum untuk fermentasi cuka. Jika konsentrasi melebihi 14% atau lebih, maka produksi asam asetat tidak berlangsung secara sempurna. Kemudian yang terakhir dipengaruhi oleh konsentrasi gula, itu di mana gula itu menghasilkan konsentrasi yang sangat baik bagi produksi asam cuka, dan dibutuhkan konsentrasi gula yang dibutuhkan itu sebesar 16-18%. Nah, kemudian konsentrasi itu merupakan konsentrasi yang baik untuk mendapatkan produk alkohol yang optimum bagi pembuatan asam cuka. Terima kasih kepada Mas Mbak yang telah mendengarkan dari presentasi kami, dan kami juga minta maaf apabila ada kata-kata dari kami yang salah.
Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.